Oke, sambil menunggu yang lain nih, mungkin baru 8:30 ini baru masuk ya. Hmm, atau yang ada di sini bisa saya minta tolong di Japri teman-temannya yang di kelompok 4. Ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman kita mulai saja ya, meskipun ini baru ada berapa orang yang bergabung ini ya. Nggak apa-apa lah nanti sambil berjalan ya. Gimana tugasnya kan Mbak Peggy, Mbak Nisa udah ada ya, udah bisa ya dikerjakan ya. Sudah, Bu. Baik, mungkin bolehlah siapa ini yang mau menyampaikan tugasnya dulu. Antara Mbak Nisa, Mbak Peggy, Mbak Rosa untuk mempersingkat waktu kita ya. Tugas individunya ya. Boleh, nggak apa-apa Mbak. Kita sama-sama lihat ya. Berarti tugas yang analisis kontekstual ya? Iya betul. Oke, boleh saya, Bu. Ya silakan Mbak Rosa. Monggo.
Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Ya, Hari ini, silakan. Silakan, baik. Mbak. Perkenalkan, nama saya Rosalviani, biasa dipanggil Rosa dengan NDH 40. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis kontekstual saya. Jadi isinya di sini ada profil instansi, kemudian ada tupoksi unit kerja saya, kemudian ada tugas dan jabatan, dan identifikasi isu strategis yang ada di unit kerja saya, dan yang terakhir adalah keterkaitannya dengan materi pelatihan kemarin yaitu Smart ASN. Jadi ini ada beberapa foto juga yang saya tampilkan di instansi saya. Jadi instansi saya adalah Institut Teknologi Kalimantan. Di sini di mana kita semua tahu bahwa ini adalah perguruan tinggi negeri gitu ya, yang pinginnya mendukung wilayah Kalimantan, apalagi sekarang dekat kita ini ada IKN gitu. Jadi pinginnya bisa ngedukung lah pembangunan dan kemajuan dari IKN tersebut. Nah, visinya di sini ada menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berperan aktif dalam pembangunan nasional melalui pemberdayaan potensi daerah Kalimantan pada tahun 2025. Nah, ini mungkin akan diperbarui lagi untuk tahun berikutnya, dan kemudian misinya adalah menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang bermutu guna mengoptimalkan potensi daerah Kalimantan, menghasilkan lulusan yang unggul, berkualitas, dan berbudi luhur, serta dapat berperan aktif dalam pembangunan nasional. Dan yang terakhir adalah membangun kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk memberdayakan potensi daerah Kalimantan. Nah, dulu di ITK ini adalah awalnya sempat berkuliah, bergabung dengan di ITS gitu ya, di tahun 2012. Kemudian akhirnya pindah ke sini di tahun 2000, ke Balikpapan 2015. Jadi ada beberapa angkatan yang studinya di ITS. Nah, sekarang udah mandiri, udah di ITK sendiri. Harapannya bisa menghasilkan lulusan-lulusan di Kalimantan yang unggul gitu. Kemudian bagian tupoksi unit kerja saya adalah di program studi sistem informasi. Nah, program studi sistem informasi ini juga nggak mulai dari awal banget, tapi dia ada didirikan di tahun 2015 menurut SK yang berlaku. Kemudian visinya adalah visi keilmuan program studi sistem informasi adalah menjadi program studi sistem informasi yang unggul di Indonesia pada tahun 2040 dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan praktik bisnis untuk menciptakan solusi inovatif dalam tata kelola organisasi dan transformasi digital, khususnya di bidang pemerintahan. Jadi, mulai kurikulum yang baru ini udah mengarah ke support pemerintahan gitu. Kemudian misinya adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang sistem informasi untuk menghasilkan lulusan yang diakui di tingkat nasional dan internasional. Kemudian menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan kreatif untuk pengembangan sistem informasi. Selain itu ada menyelenggarakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan sistem informasi, dan terakhir adalah membangun kerjasama dengan lembaga pemerintahan dan industri dalam bidang sistem informasi. Nah, setelah saya analisis bersama dengan mentor, gitu ada beberapa, tugas dulu ya. Ada tugas dan jabatan sebagai dosen sistem informasi, yaitu pastinya namanya juga dosen itu ada di Tridharma. Jadi melakukan pengajaran, terus nanti mungkin bikin RPS, bikin games untuk mahasiswa, untuk supaya mahasiswa aktif lah dan mengevaluasi hasil pembelajarannya ke depan itu akan seperti apa dikembangkannya. Kemudian tridharma selanjutnya ada di penelitian dan publikasi ilmiah, dan yang ketiga tridharma adalah pengabdian masyarakat. Nah, selain tridharma, dosen sistem informasi, dosen lainnya juga pastinya punya tugas utama yaitu berpartisipasi atau punya ikut gitu ya dalam kegiatan akademik
khususnya untuk pengembangan program studi maupun fakultas dan institusi gitu. Nah, ini nih yang setelah saya analisis bersama mentor, ada beberapa isu yang bisa diangkat, yaitu pertama, jadi di sini saya ada mengangkat 4 isu strategis. Yang pertama ada belum tersedianya panduan mata kuliah capstone design yang terstandar. Jadi ada mata kuliah baru yang masuk ke kurikulum yaitu capstone design, di mana mata kuliah ini masih rancu gitu ya, sehingga eh, masih belum dilaksanakan, rencananya akan dilaksanakan di semester berikutnya. Nah, sedangkan panduan itu belum ada. Nah, ini jadi salah satu isunya. Kemudian mata kuliah ini belum ada alurnya gitu ya. Sehingga belum ada mahasiswa, dosen pun masih jawabannya masih simpang siur, sehingga dampaknya nanti output mahasiswa tidak seragam. Terus nanti kesulitan juga gimana caranya kita mengevaluasi hasilnya ini udah oke atau belum. Kemudian yang kena dampaknya adalah ada mahasiswa, dosen pembimbing, koordinator prodi, dan juga mitra industri. Karena capstone design ini harapannya ada mitra industri yang terkait gitu. Kemudian ada pengembangan RPS dan bahan ajar yang belum adaptif. Jadi karena kurikulum ini memang baru dibuat, ada beberapa mata kuliah yang masih baru. Jadi sebagian RPS itu masih perlu dibikin baru, dan juga ada beberapa mata kuliah lain itu diperbarui, namanya juga em, teknologi informasi gitu ya. Jadinya harus terus selalu diupdate. Akar penyebabnya ada beberapa beban kerja dosen tinggi. Jadi karena jumlah rasio antara mahasiswa dan dosen di sistem informasi itu lumayan kurang oke gitu ya. Jadinya belum dikerjakan. Kemudian belum ada siklus review yang oke, dan juga keterbatasan kolaborasi pengembangan bahan ajar. Dampaknya nanti takutnya pembelajarannya kurang relevan dengan keadaan saat ini. Kemudian dari capaian pelajaran juga nanti kurang optimal kalau misalnya belum diupdate, dan pengalaman mahasiswa juga nanti kurang sesuai. Pastinya yang kena dampaknya adalah mahasiswa, dosen, prodi, fakultas, sama pengguna lulusan, dan juga pastinya alumni gitu. Yang ketiga ini ada database kerjasama prodi yang belum terkelola. Jadi di SI itu sebenarnya udah ada kerjasama, tapi belum ada data fixnya. Jadi misalnya, oh ada dokumen kerjasama yang sudah tidak aktif gitu, nggak termonitoring dengan baik. Nah, ini salah satu isu yang ada juga. Dan yang terakhir ada katalog karya kerja praktek yang belum terdigitalisasi. Jadi kan ada kerja praktek, ada tugas akhir. Nah, kalau tugas akhir kita ngeceknya enak tuh, karena dia mahasiswa ini akan mengajukan judul, kemudian judulnya ini kita bisa cek, oh ini judulnya belum pernah, atau judulnya harusnya ganti dan lain sebagainya sebelum dia seminar proposal. Tapi beda halnya dengan kerja praktik, karena biasanya pas kerja praktik belum tentu judul yang mereka ajukan itu divalidasi atau disetujui oleh si industri yang mereka tempat kerja praktik, sehingga kadang mereka mengganti judul, sehingga pas baru tahu, oh ternyata judul ini udah pernah diambil mahasiswa 2 tahun yang lalu dengan judul yang mirip gitu. Harusnya dia memberikan penambahan atau kontribusi sendiri dari dia. Nah, itu yang kadang masih em, lewat tuh kalau misalnya kerja praktik. Jadi ada 4 isu yang saya angkat di sini. Ada beberapa keterkaitan dengan pelatihan kemarin, yaitu Smart ASN, karena misalnya yang mata kuliah capstone, oh ini belum terstandarisasi jadi dari perspektifnya Smart ASN ini nih belum mencerminkan hasil dan problem solving yang baik gitu. Pastinya kalau capstone design ini udah terstandarisasi akan memastikan kualitas lulusan yang lebih baik.
Dan hal itu juga berlaku untuk yang lain, untuk pengembangan RPS, database kerjasama, dan juga digitalisasi katalog kerja praktik. Begitu. Mungkin sekian dari saya. Untuk perhatian dan kesempatannya, saya ucapkan terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Rosa yang sudah coba memaparkan. Ada 4 ini ya, isu strategis yang ada di Prodi Sistem Informasi ya. Wah, ini keren-keren ini. Ini kalau hasil diskusi dengan mentor ya, banyak. Ini semua luar biasa ini. Maksudnya semua bisa diangkat gitu ya menjadi isu dan memang ini yang apa ya? Kalau menurut saya yang kontekstual sekali ini ya. Dan kayaknya tuh juga sama-sama memerlukan apa ya? Penanganan yang serius dan juga lebih cepat ya. Kalau kalau nih ya, kalau menurut pendapat Mbak dan mentornya itu kecenderungannya yang mana coba? Yang mau diangkat menjadi isu aktualisasinya. Dari keempat yang tadi diangkat itu Mm-mm. rencananya tuh yang nomor satu, karena kalau nomor yang lain tuh ada beberapa yang akhirnya dikerjakan menjadi TA-nya mahasiswa. Seperti yang digitalisasi kerja praktik itu diambil dari tugas akhirnya mahasiswa. Mm-mm. Kemudian untuk yang RPS dan lain-lain sebenarnya tetap dikerjakan gitu ya. Tapi mungkin yang diangkat menjadi isu unit kerja itu akan em, capstone design, panduan Mm. capstone design. Karena semester depan itu akan dipakai, sedangkan sampai Mm-mm. sekarang belum fix gitu. Jadi Mm-mm. nanti rencananya mau dibuat bersama. Oh gitu. Ya baik. Nah jadi kalau memang sudah, maksudnya dari mentor kita apa ya menyarankan yang nomor satu ya berarti nanti sudah mulai di ini ya, mulai di analisis lagi gitu ya, kenapa apa hal-hal yang lebih spesifik ya yang mendasarinya. Nah, ini menarik. Berarti selama ini sebenarnya mata kuliah capstone itu sudah disajikan ya, Mbak? Sudah diberikan kepada mahasiswa? Kalau untuk capstone design ini belum disajikan. Oh, Jadi belum. memang dibikin kurikulum baru menyesuaikan Mm-mm. peraturan, ada capstone design. Nah, akhirnya Mm. kita mau buat dulu sebelum dikasih ke mahasiswa gitu. Oh, berarti ini termasuk mata kuliah baru gitu ya? Betul, ya. Oh, oke, oke. Berarti berarti memang proses ini dulu ya sebelum biasanya di semester berapa itu disampaikannya ke mahasiswa? Nah, ini masuknya di semester ganjil. Oh iya 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 semester ganjil ya berarti mungkin 3 ya mulai semester 3 Mm-mm. gitu ya. Oke betul sekali berarti harus mulai eh, difikirkan gitu ya sejak sekarang. Nah jadi mungkin nanti salah satu langkah awalnya pastinya kan apa ya kalau saya bilang ini eh, ada beberapa hal yang harus diverifikasi dulu gitu ya terkait eh, apa ya maksudnya untuk kelengkapan pembuatan panduan. Mungkin untuk langkah awalnya Mbak bisa searching atau lihat-lihat dari kampus yang lain ya yang udah punya mata kuliah ini kan mungkin di entah di Surabaya kah gitu ya di atau di Bandung kah gitu ya mungkin beberapa universitas itu sudah ada yang memiliki mata kuliah ini jadi bolehlah semacam brainstorming gitu ya untuk melihat kan ini sebagai langkah awal ya kalau kita mau melakukan penyusunan kan paling enggak kita ada identifikasi dulu kan ya nah dari identifikasi itu kemudian eh, kita apa verifikasi gitu ya dengan mentor kita gitu ya kira-kira jadi kita kasih kayak semacam apa ya perbandingan gitu ya oh ini misalnya dari ITS seperti ini dari ITB misalnya seperti ini gitu ya jadi supaya ada pembandingnya gitu ya mungkin juga bisa kita sesuaikan dengan karakteristik yang ada di
tempat kita gitu ya untuk mahasiswa. Nah, itu eh, mungkin langkah awalnya ya melakukan apa verifikasi. Nah, sebenarnya kalau untuk lebih memudahkan, ini nanti kan Anda buat menggunakan diagram fishbone. Nah, jadi apa dengan diagram fishbone itu kita lebih mudah gitu ya untuk mengurai masalah-masalah yang eh, ada gitu ya terkait dengan upaya untuk membuat eh, panduan mata kuliah capstone ini. Nah, jadi bisalah nanti dicek-cek di eh, diagram fishbone itu. Jadi mungkin ini dari sisi manusianya seperti apa gitu ya. Dari sisi metodenya bagaimana ya kan. Dari sisi sarasnya seperti apa. Nah, nanti ini biasanya juga akan teman-teman kupas tuntas lagi di coaching agenda ya nanti bersama dengan coachnya masing-masing. Nah, jadi nanti di dalam proses apa pembuatannya itu setelah diurai menggunakan diagram Lisbon dan dimasukkan nanti itu baru kelihatan kira-kira untuk mengatasi masalah ini atau isu ini kita akan menggunakan beberapa kegiatan seperti itu. Tadi kan sudah saya sampaikan juga ya di awal mungkin kita bisa langkah yang pertama itu kegiatan yang pertama bisa apa melakukan apa identifikasi dulu gitu ya. Seperti apa sih panduan yang baik itu misalnya ya. Kemudian ya brainstorming misalnya dengan tadi dengan kampus-kampus lain. Lihat di web-web mereka gitu kan ya biasanya suka ada kan disampaikan seperti itu. Nah, nanti baru akan disusun langkah selanjutnya gitu ya setelah mendapatkan hasil dari verifikasi biasanya sih di dalam kita menyusun apa aktualisasi itu ada minimal 4 kegiatan. Nah, jadi 4 kegiatan yang bisa teman-teman buat untuk yang teman-teman rancang untuk mencoba mengatasi isu-isu yang eh, diangkat tadi seperti itu. Udah dapat gambaran ya Mbak ya kira-kira ya, Mbak Rosa ya. Ya, Bu. Terima kasih banyak, Ya, Bu. Ya. sama-sama. Jadi nanti sebenarnya di sini hanya ya, apa ya maksudnya karena sudah dapat isunya kan jadi lebih mudah ya. Jadi nanti ketika teman-teman coaching agenda atau nanti coaching dengan coachnya masing-masing itu udah lebih gampang lagi untuk mengurainya ya seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Rosa yang jadi saya nggak usah sampai habis ya. Nanti nggak kebagian coachnya. Oke. Terima kasih Mbak Rosa ya yang sudah menyampaikan isunya. Selanjutnya mungkin kita langsung ke tugas kelompok dulu aja ya. Tadi saya minta siapa ada yang duluan mempresentasikan tugas individunya karena tadi belum lengkap. Jadi yang individu dulu saya minta, tapi sekarang kan udah lengkap ya. Jadi boleh tugas kelompoknya aja dulu yang sekarang. Baik, saya persilahkan monggo kelompok siapa dulu yang akan mencoba menyampaikan tugasnya yang kemarin. Saya persilahkan. Tugas video berarti ya, Bu? Ya, yang tugas video. Boleh dari saya, Bu. Tapi saya buka dulu ya. Ya, siap. Dari itu kelompok berapa Mbak Rosa kemarin? Kelompok 2. Oke, siap.
Baik, saya izin play videonya. Jadi di kelompok 2 ini temanya adalah prinsip Smart ASN. Di kelompoknya ini ada 6 orang. Saya izin play ya, Bu ya. Suaranya belum ada, Mbak. Suaranya nggak masuk ya, Bu? Ya, belum. Sudah di set sound ya tadi. Hmm, share sound kayaknya belum. Oh iya, belum di share sound. Oke, saya ulangi ya, Bu. Sudah masuk ya, Bu ya? Oke, baik. Halo teman-teman, apa kabar? Sehat semua ya? Ya, sudah waktunya ini kita belajar Smart ASN. Ayo kita mulai. Di dalam Smart ASN, terdapat 4 kerangka literasi digital yang harus manunggal dalam diri kita. Ada digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Keempat hal tersebut semestinya menjadi pedoman ASN dalam memanfaatkan teknologi agar dapat lebih efisien berdampak, berkarakter Pancasila, bijak, dan aman. Tentunya tidak cukup bila hanya dibahas sekilas. Mari kita pelajari lebih dalam melalui implementasi Smart ASN dalam aktivitas sehari-hari. Sebagai Smart ASN, kita harus menjaga integritas, yaitu menolak seluruh bentuk pemberian uang, baik transfer maupun hadiah yang berbentuk yang tidak jelas. Menjaga integritas adalah menjaga kehormatan sebagai seorang ASN. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam ya Bu, ada bisa saya bantu Bu? Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Begini Pak, ada sedikit Bapak sebagai ucapan terima kasih Oh, saya. nggak usah Bu, makasih banyak Bu. Ya, Bu. Ini saya nggak boleh menerima seperti ini ya Bu. Ini melanggar integritas saya sebagai ASN ya Bu. Mohon maaf Bu. Saya mohon Pak terima sebagai ucapan terima kasih saya Pak, Oh, terima nggak usah, saja. nggak usah Bu, nggak usah Bu. Mending Bu pulang ya. Ini sangat melanggar pada etik saya sebagai ASN. Mohon maaf Bu ya. Yang penting Bawa pulang aja Bu. Ya Bu. Oke, kalau begitu saya mohon maaf ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih ya Bu. Menjadi smart ASN bukan sekedar tentang kecanggihan teknologi, tapi tentang menghadirkan hati dalam setiap pelayanan. Melalui digital skill, saya memastikan bimbingan menjadi lebih mudah, sehingga tidak membingungkan mahasiswa. Menjadi smart ASN adalah tentang membangun fondasi pelayanan yang modern, berintegritas, dan inovatif. Dengan digital skill menuntut kita untuk mahir mengoperasikan teknologi terkini, bukan hanya sekedar tahu, tapi ahli dalam menciptakan solusi digital yang lebih efisien. Di era transformasi digital, ASN dituntut untuk mampu menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Berbagai aplikasi kerja digital kini menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, mulai dari sistem kepegawaian, surat menyurat elektronik, hingga aplikasi pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan.
Teknologi membantu pekerjaan menjadi cepat, lebih efisien, dan lebih transparan. Namun, kemampuan menggunakan aplikasi saja tidak cukup. ASN juga harus menjunjung tinggi etika digital. Setiap akses data harus sesuai dengan tugas dan kewenangan. Setiap informasi yang diterima harus dijaga kerahasiaannya, dan setiap akun resmi instansi harus digunakan secara profesional. ASN yang cakap digital adalah ASN yang tidak hanya mahir menggunakan teknologi, tetapi juga disiplin, berhati-hati, dan berintegritas dalam setiap langkahnya. Karena di era digital, setiap klik memiliki tanggung jawab. Mari kita manfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan tetap menjaga etika, keamanan, dan profesionalisme. Dunia berubah dengan cepat. Sebagai Smart ASN, kita dituntut untuk tidak hanya bekerja sesuai rutinitas, tapi juga membuka mata terhadap perkembangan dunia. Literasi digital adalah kunci. Kita mengasah global insight dengan mendalami referensi internasional seperti membaca jurnal ilmiah dari berbagai belahan dunia. Wawasan global ini membantu kita menemukan solusi inovatif yang relevan untuk tantangan di dalam negeri, dari riset dunia untuk kemajuan bangsa. Dengan digital ethics dan safety, kita pastikan setiap informasi yang kita serap akurat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadilah Smart ASN yang terus belajar dan berwawasan luas, melangkah maju menuju Indonesia emas. Nah, dari simulasi tadi kita belajar bahwa menjadi Smart ASN bukan hanya punya gadget baru, laptop baru, atau HP baru, tapi kita belajar gimana sih literasi digital ini untuk melayani bangsa. Jadi sebenarnya ada 4 prinsip yang kita harus pegang. Pertama itu ada digital skill, kedua digital culture, ketiga ada digital ethics, dan yang terakhir adalah digital safety. Yang pertama kita nggak boleh namanya gaptek, jadi kita harus pandai menggunakan software dan hardware untuk menjadi prinsip digital skill. Yang kedua secara culture, karena semuanya serba digital, kita tuh juga nggak boleh meninggalkan namanya nilai Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika, sehingga digital culture lah ini yang harus kita pegang. Selanjutnya digital ethics, dimana kita harus menjaga etika kita dalam menggunakan digital. Jadi kalau misalnya kita ada di dunia maya, kita harus menjaga sopan santun walaupun tidak hanya di dunia pekerjaan real. Kemudian yang terakhir, ini yang paling penting, yaitu digital safety. Kita harus sadar bahwa kita harus melindungi data kita pribadi dan juga keamanan secara digital. Jadi Smart ASN ini walaupun kita jauh gitu ya, kantornya jauh, mungkin pekerjaan kita juga semua beda-beda, tapi dengan menerapkan Smart ASN akan membantu dan juga menunjang pekerjaan kita sebagai ASN. Saya Rosa Liviani mewakili kelompok 2 dengan tema prinsip Smart ASN. Mari kita wujudkan Indonesia dengan menerapkan Smart ASN. Oke, baik. Mungkin sekian dari video dari kelompok 2. Saya kembalikan ke Bu Humairah. Iya, baik. Terima kasih Mbak Rosa yang sudah menyampaikan video dari kelompok 2 ya. Yang kelompok 1 nanti siap-siap ya pertanyaannya. Diskusi ya. Kita buka nanti ruang diskusi. Tapi kita nonton aja dulu ya video dari kelompok 1. Monggo saya persilakan. Siapa menyampaikan, nanti gantian aja menyampaikannya. Ya, silakan dari kelompok 1.
Sebentar ya Bu ya, saya masuk akun. Iya, nggak apa-apa Mbak, aman aja. Apakah sudah terlihat? Tapi Tapi suaranya nggak nggak ada ada Mbak. suaranya ya. Oh ya, bentar, bentar, bentar. Oke, Nggak apa-apa, wait. pesan aja. Oke. Mbak Dia belum ada suaranya juga, Mbak. Astagfirullahaladzim. Kok belum ada suaranya ya? Mana ya? Oh, Oh iya. Oh iya. Mbak, belum muncul suaranya Mbak. Bentar Bu, iya bentar ini Iya, saya lagi J. iya. Sudah ada belum? Belum juga. Oh, Belum juga, Mbak. Coba Mbak Di, kalau saya Mbak.
Loh, kok mau Feby udah datang sekali ini? Ini nih, materi kita harus diperbaruin. Terus, latihan aku juga ditunda-tunda. Jadi makin mundur deh. Manajemen ASN, pengembangan kompetensi bukan sekedar pilihan. Ia adalah hak sekaligus kewajiban organisasi. Setiap instansi wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan, minimal 20 jam pelajaran pada ASN. Ketika hak ini terhambat, yang terdampak bukan hanya individu, tetapi kualitas pelayanan publik. Bukankah pengembangan kompetensi itu hak ASN ya? Iya sih, emang benar. Tapi kita tuh diwajibin minimal 20 jam pelajaran per tahun. Terus kuotanya juga terbatas. Kita kan diminta berangkat ya, kompeten, berorientasi pelayanan. Terus gimana kalau misalnya kita mau kasih pelayanan ke mahasiswa, gimana cara kasih maksimalnya? Kalau aku sendiri sih bikin pengembangan diri aku jadi terhambat ya. Kan pelajaran saya diundur ya. Kira-kira kapan ya saya bisa pelatihan? Oh, oke, baik Mbak Peggy. Pelatihannya ini yang batch pertama ya Mbak Peggy. Nanti coba saya akan konfirmasi ke bagian kepegawaian untuk memastikan batch kapan terkait dengan juga jadwal daripada pelatihan Mbak Peggy ya. Oke, nanti kalau misalnya sudah keluar jadwalnya tolong hubungi saya ya Mbak. Iya pasti Mbak, nanti kita biasanya sih dari kepegawaian akan ngirim email langsung ke dosennya yang bersangkutan. Terima kasih ya Mbak informasinya. Oke, baik, sama-sama Mbak Peggy. Waktu kerjanya, ya ada apa Mbak? Mbak, saya mau dibantu, ini kok jadwal kelas saya bentrok ya? Oke, saya coba cek dulu ya dari sininya. Sistem merit menempatkan kompetensi dan kinerja sebagai dasar pengembangan karir. Tanpa transparansi, sistem merit kehilangan maknanya. Halo teman-teman, jadi ini adalah sistem informasi akuntansi. Selanjutnya, ini adalah sebuah sistem yang proses data, transaksi, dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa pakai cost efficient, useful output, atau flexibility. Ada pertanyaan? Ada Ibu, terkait dengan sistem informasi akuntansi ini, apa yang beda dengan sistem yang lainnya ya? Sebentar ya, saya coba cari jawabannya dulu. Apa ya? Ketika hak untuk berkembang tertunda, pelayanan juga terdampak. Berorientasi pelayanan menuntut kualitas, dan kualitas membutuhkan kompetensi yang tentu saja harus diasah. Itu tugasnya Bu? Sudah. Itu nggak sampai mana? Saya dengar ada kesalahan. Iya, ini loh Pak. Kan kemarin saya tuh mau pelatihan, tapi pelatihan saya diundur terus. Udah tanyakan ke Mbak Angela. Udah sih, kemarin juga. Saya juga udah nanya. Saya juga udah minta tolong Bu Angela masalah jadwal saya bentrok. Tapi sampai sekarang belum ada kabar. Katanya sih mau dikabarin. Terus gimana ya Pak? Nah itu Pak, gimana nih udah mau sampai kuliah? Ya udah tunggu aja dulu kabar dari Mbak Angela. Oh gitu aja. Mbak Angela mau kemana? Iya, mau pulang Pak. Enggak, Pak. Tadi aku ketemu siapa tuh Ibu Lena sama Bu Peggy. Gimana permasalahannya? Oh itu masalah mereka itu mau konfirmasi terkait dengan jadwal pelatihan sama ada jadwal yang bentrok Mas. Ya, nah tapi kalau misalnya yang Mbak Peggy itu terkait dengan jadwal pelatihannya itu kan nunggu batch. Saya juga harus ngapor dulu dong ke bagian kepegawaian. Udah laporin? Udah sih, cuman kan nunggu ya Mas ya. Karena kan batchnya kebetulan walaupun Bu Peggy ini dia batch 1, cuman kan harus nunggu giliran. Dan konfirmasinya biasanya lewat email gitu. Sudah saya sampaikan sih Pak. Kalau untuk Bu Lena terkait dengan jadwal itu nanti saya sudah carikan slot ruangan dan juga jadwal baru untuk disesuaikan. Gitu Pak. Oke, berarti sudah aman ya? Iya, harusnya sih Pak. Mudah-mudahan segera dituntaskan, terutama tadi yang Bu Peggy. Manajemen ASN bukan sekedar regulasi, ia adalah komitmen terhadap profesionalisme. Ketika hak ditegakkan, ASN tidak hanya bekerja, ASN mengabdi dengan hati. Kami siap menjalankan kewajiban. Kami siap untuk meningkatkan kompetensi. Akuntabel harus transparan. Kami siap memastikan sistem berjalan dengan adil. Kami ASN berakhlak. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Berani lagi.
Tapi ada agak geser. Sebenarnya kan Suruh ikut. silakan. Kalian diam dorong ngomong. Iya, itu tuh dipotong aja gitu. Oke. Sistem. Nggak masuk semua kalau dekat. Loh, berarti aku di mana? Masa Kalau dekatin nggak masuk semua. Makasih Mbak. Oke. mereka cerita. Kenapa? Ya baik, terima kasih. Ini kayaknya seru ini ya, behind the scene-nya ya. Pembuatan video. Ya tadi terima kasih dari Mbak Magda yang sudah men-share ya videonya ya. Eh, dari kelompok 1 ya, kalau nggak salah ya. Ya, nah jadi tadi masing-masing kelompok sudah memberikan eh, atau menyampaikan videonya masing-masing. Nah sekarang eh, kita saling ini aja ya, saling sharing saja, saling menanggapi. Jadi kelompok 1 memberikan pertanyaan, boleh tanggapan, boleh sharing gitu ya ke kelompok 2. Begitu pula sebaliknya, kelompok 2 ke kelompok 1. Mungkin ada hal-hal yang ingin diklarifikasi gitu ya, atau mungkin ada kasus-kasus tertentu gitu ya yang ingin dipertanyakan. Nah, monggo silakan teman-teman. Saya persilahkan. Oke. Untuk Silakan. pesannya ya Bu ya. Iya. Sorry tadi agak kurang ini. Ya jadi ini tuh sebenarnya permasalahannya dari yang sempat kita juga hadapi ya Bu ya gitu ya. Pertama sistem merit gitu ya, dimana permasalahannya itu ketika kita udah ngikutin pelatihan nih, terus tiba-tiba ada jadwal bentrok gitu sama perkuliahan kita atau sama mungkin ada jadwal lain kita gitu ya, selain dari penelitian mungkin ya bisa jadi dari pengabdian juga kayak gitu. Tapi kan kita dituntut untuk memiliki sertifikasi kompetensi seperti itu, karena untuk mendukung kinerja kita seperti itu. Dan tadi di video itu dijelaskan untuk apa ya namanya, untuk problem solvingnya itu tuh menghadap ke bagian tendik gitu ya, tenaga pendidikan gitu yang mengurus gitu. Nah lalu permasalahan kedua, jadi tadi itu kan ada 2 pemeran ya Bu ya. Jadi pemeran yang pertama tadi Mbak Vegi. Nah Mbak Vegi itu yang permasalahannya di pelatihannya itu, jadi pelatihannya bentrok sama jadwalnya beliau gitu. Jadi terus yang kedua ini ada Mbak Lena. Nah Mbak Lena ini terkait dari jadwal ngajar gitu. Jadi jadwal ngajarnya juga bentrok kayak gitu. Ya padahal sebenarnya kalau misalnya kita nih untuk ngajar itu kan sesuai dengan kinerja utama kita kayak gitu ya, dimana memang tidak boleh disepelekan seperti itu. Jadi dari situ, jadi dari sistem merit sama profesionalisme gitu yang kita ambil, yang kita jadi case video tadi seperti itu sih. Iya baik. Terima kasih Mbak Dea. Oh, itu maksudnya berarti ini ya, sharing ya dari dari kelompok 1 ya. Iya kelompok 1 ya. 1 iya. Iya. Oke. Bu, ini bisa bertanya berarti ya Bu ya ke Boleh. kelompok lainnya. Betul, Oke, buat mungkin dari silakan. saya Angela dari NDH 8,
kelompok satu. Mau nanya Mm-mm. nih ke kelompok dua terkait tadi kan Smart ASN itu salah satu ada beberapa ya, ada digital skill, culture, kemudian digital ethics, sama dia safety. Nah, saya mau tanya nih, misalnya kemampuan kita untuk menggunakan suatu dompet digital nih dan metode pembayaran yang digital. Nah, untuk mengolah suatu keuangan dan bertransaksi secara digital, baik misalnya dari situs e-commerce kita atau dari Shopee, Tokped atau sebagainya. Nah, di situ kan ada clue, ada kemampuan menggunakan. Nah, satunya lagi adalah clue di situ saya mengamankan diri untuk bertransaksi menggunakan mobile banking saya begitu ya, supaya nanti saya bertransaksi di Tokped ataupun di Shopee ini tetap aman. Jadi ini sebenarnya masuk ke dalam kategori digital skill atau masuk ke dalam digital safety ya. Makasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Mbak Angela. Kalau misalnya kita ngelihat dari keseluruhan gitu ya, menggunakan dompet digital dan juga menggunakan dompet digital dengan privacy gitu. Itu artinya pastinya masuk ke dua-duanya gitu. Di mana dua poin digital skill dan juga digital safety. Nah, yang jadi poin di sini jangan-jangan kalau kita pakai dompet digital, misalnya kita punya GoPay gitu ya atau Dana atau apa. Tapi kita tulis tuh PIN-nya atau passwordnya gitu. Nah, artinya kita cuman bisa pakai doang gitu. Berarti kita cuman digital skill tapi kita tidak digital safety. Mungkin ke arah sana sih. Jadi kalau ditanya apakah boleh cuma pilih satu gitu ya, sebenarnya tetap masuk ke dua-duanya menurut saya, Mbak. Boleh ditambahin yang lain kalau mau ada tambahan. Iya, dari kelompoknya, Pak, kelompok dua mungkin teman-teman yang lain akan menyampaikan apa pendapatnya terkait pertanyaan Mbak Angela tadi. Ini udah mahir pakai dompet digital ya, Mbak. Dari kelompok dua mungkin ada tambahan, silakan. Menambahkan, eh mungkin dijelaskan oleh Mbak Rosa sudah cukup lengkap ya. Hanya saja mungkin perlu dikaitkan, itu kan sebagai penggunaan kita secara pribadi ya. Dalam konteks kita dalam pekerjaan, misalnya Mas Rizky itu di puskesmas atau apa, barangkali bukan BPJS melakukan pembayaran melalui dompet digital, tentunya juga dalam pelayanan itu apa ya, perlu ada semacam panduan lah ya bagi pasien atau apa gitu. Panduannya itu tidak tidak hanya sekadar biasanya kan eh, hanya cara menggunakannya, itu langkah-langkah cara menggunakannya. Nah, itu juga harus ditambahkan dengan bagaimana supaya tetap safety. Gitu. Ya, hanya menambahkan Mbak Rosa. Mungkin saya itu saja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Arbi. Oh, jadi kalau dompet digital itu juga bisa dipakai gitu ya untuk misalnya bayar-bayar kayak apa di puskesmas gitu ya, yang misalnya tidak termasuk eh, BPJS atau apa gitu ya. Ada yang lain yang perlu dibayar gitu ya. Bisa ya berarti ya. Saya nggak tahu ya, Bu. Itu contoh Saya ya. ngarang aja dulu tadi Bu itu Oh, contoh. Maksud saya bayangan saya di puskesmas ada iya, kirisnya. iya, 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 iya. Kalau seperti OVO, kemudian ShopeePay, eh, itu kan ada semacam kirisnya itu. Gitu. Itu kalau dompet digital itu kayak semacam platform apa ya? Maksudnya itu kayak yang kayak pinjaman-pinjaman gitu kah atau gimana? Bukan ya? Beda lagi, Bu. Oh, beda lagi ya. Aduh, saya tuh takut kalau yang kayak gitu-gitu tuh. Oh, ya, ya, ya. Jadi mungkin kayak ini ya, mungkin kayak Dana gitu-gitu ya kalau dompet digital itu ya. Oke, oke, oke. Maklum saya tuh Betul. emang jarang pakai gitu-gitu, paling pakainya kiri saja ya. Karena itu suka takut kalau ngeklik-ngeklik gitu Mbak, nanti kayak muncul-muncul terus di di handphone kita ya.
Saya takut sama sama pinjaman online itu soalnya. Agak trauma sih, traumanya tuh sebenarnya bukan pinjamannya dulu zaman dulu ya. Waktu anak saya masih SD, saya juga nggak tahu dia tuh main kayak game-game online gitu ya. Nah terus kan pakai handphone saya. Nah nggak tahu dia mungkin pakai akun saya apa gimana gitu. Eh ada tagihan berapa gitu ya. Saya kan bingung juga ya, masih nggak paham ya zaman dulu itu ya. Anak-anak saya juga masih SD, tapi untungnya juga tagihannya itu masih nggak banyak gitu ya, masih berapa ya waktu itu 200.000 gitu. Tapi saya perhatikan kok, wah ini membahayakan saya bilang. Jadi akhirnya ya maksudnya saya ini ya saya kasih tahu anak saya, ini jangan lagi Pak, kalau mau main-main ya main aja tapi jangan yang kayak ada apa berbayar gitu. Ini bahaya ini kalau tiba-tiba tertagih terus di ininya Umi saya bilang gitu. Iya, mungkin seperti itu ya. Ya baik. Terima kasih ya teman-teman. Ya, jadi mungkin tadi yang disampaikan Mbak Rosa dan tambahan dari Mas Ardi itu memang benar ya. Jadi eh, yang ditanyakan oleh Mbak Angela itu ya menurut saya juga termasuk yang digital skill dan digital safety ya. Jadi betul-betul kita di samping harus memahami gitu ya eh, apa yang bisa kita lakukan gitu ya dengan apa ya tadi contohnya tadi itu ya dompet digital itu. Nah, kita juga betul-betul harus bisa memberikan proteksi gitu ya, perlindungan kepada ya salah satunya yang mungkin akun-akun kita gitu ya. Karena kan sekarang itu apa ya, kadang banyak juga yang saya juga tiba-tiba kadang suka di apa dapat WA gitu ya, dapat ini dari apa tuh kayak eh, dari bank-bank kah, dari apa yang ada pinjaman-pinjaman juga, apa sih kalau di Samarinda itu yang ramenya tuh finansial gitu. Saya tuh bingung, perasaan saya itu nggak pernah apa pinjam-pinjam begitu. Ternyata teman saya itu cerita. Jadi katanya mungkin Bu katanya eh, Ibu pernah minjam misalnya di bank mana gitu ya. Nah kalau itu iya saya bilang. Eh, karena kan kebutuhan beli rumah sih waktu itu gitu ya. Nah terus Bu mungkin juga katanya ada saudara kita, teman kita atau siapapun ketika melakukan apa kayak bertransaksi di yang seperti itu Bu. Nah terus nomor handphone kita itu dimasukkan sebagai salah satu yang bisa dihubungi katanya. Hah? Kok kayak gitu? Saya bilang kok nggak konfirmasi dulu ke saya gitu ya. Ya, yang nggak tahu juga Bu katanya gitu kan. Waduh, bahaya juga ini ya saya bilang kayak gitu. Nanti kalau apa eh, seperti itu nanti bahaya gitu kan ya. Maksudnya eh, jangan apa ya, kan nggak boleh sembarangan ya mau memasukkan nama orang. Karena memang kejadian teman-teman gitu ya. Ada salah satu temen lah di ini ya di kantor yang seperti itu gitu ya. Jadi saya malah kok nggak jadi nomor saya yang dimasuk apa yang ditanyain. Bu, saudara ini ada betul berkantor di sini gitu. Atas nama ini. Oh iya betul, saya bilang. Nah ini Bu ada ininya pinjamannya gini-gini udah berapa bulan nggak bayar katanya gitu. Nah terus kenapa saya yang dihubungi? Iya karena ini nomor handphone ibu katanya yang dimasukkan. Ya Allah, saya bilang kayak gitu. Ya akhirnya kan jadi apa ya? Maksudnya hmm, ya karena mungkin ternyata tidak hanya saya gitu ya. Mungkin ada juga teman-teman lain tuh ternyata yang eh, apa hal yang sama gitu ya. Jadi ya sempat jadi ini kebetulan di kantor waktu itu lumayan besar karena kasusnya maksudnya harus ditindaklanjuti ya, dicarikan solusinya juga. Nah, ini mungkin salah satu contoh saja gitu ya. Ya, ya mungkin juga karena ketidakpahaman kita ya. Harusnya kan mungkin seperti itu. Kita bisa proteksi ya, supaya mungkin nomor apa kontak kita itu nggak bisa dicatut gitu ya untuk hal-hal yang seperti itu. Baik, terima kasih atas masukan dan tanggapannya. Mungkin dari itu tadi dari Mbak Angela kelompok
satu ya, bertanya ke kelompok dua. Nah, sekarang mungkin dari kelompok berapa ya? Dua ya, bertanya ke kelompok satu. Monggo, saya persilahkan. Izin Bu, boleh saya bertanya? Silakan, Jadi Mbak. saya ingin bertanya tentang sedikit kasus yang sering terjadi. Bagaimana sih prinsip manajemen ASN-nya? Contohnya seperti dalam sebuah instansi itu memiliki jabatan kosong, namun di situ terdapat dua kandidat. Nah, di mana kandidat yang pertama itu dia memiliki masa kerja yang sangat lama, sedangkan kandidat yang satunya lagi itu istilahnya junior yang baru gabung di instansi itu, tapi untuk kompetensi digital dia memiliki kemampuan yang sangat tinggi, hanya dia baru bergabung. Nah, jadi berdasarkan manajemen ASN itu siapa sih yang lebih berhak untuk dipromosikan untuk duduk di jabatan yang kosong itu? Oke, baik. Terima kasih Mbak Jumria yang sudah bertanya. Mungkin silakan dari kelompoknya, kelompok dua bisa, kelompok dua sih, kelompok satu bisa ditanggapi. Saya persilahkan. Saya coba jawab ya, Ibu. Jadi seperti Mbak, yang saya pahami, memang kadang kita jadi galau ya antara memilih orang lama karena mereka memang memiliki masa kerja yang lama atau harus memilih orang yang baru. Namun kalau disesuaikan dengan manajemen ASN seperti padanya prinsip sistem merit itu, dibilang bahwa ada beberapa yang harus relevan juga selain dari masa jabatan yang lama, namun kompetensi juga diperlukan, kualifikasinya juga gitu. Terus mereka juga kalau memang ternyata di masa kita yang sekarang yaitu sudah melek banget tentang digital ya, apapun harus digital, apapun harus menggunakan laptop, komputer dan lain-lain. Itu tuh memang itu kan juga menjadi suatu keperluan dari organisasi. Nah, itu juga harus dipertimbangkan apakah dengan mempertahankan orang lama bisa membuat suatu instansi itu lebih baik atau dengan menambah orang baru justru malah menjadi semakin lebih baik seperti itu. Jadi banyak sekali pertimbangannya juga. Kalau memang suatu instansi itu ingin membuat perubahan, biasanya selalu mengikuti dengan dunia berjalan seperti saat ini, memang sepertinya saya lebih condong untuk menerima beberapa orang baru yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman kelompok saya. Terima kasih Mbak Jumriah atas pertanyaannya. Oke, baik. Mungkin saya nambahin ya, Bapak Ibu. Tadi benar sih yang sudah disampaikan rekan saya Mbak Peggy, bahwasannya bukan hanya mempertimbangkan masa pekerjaan gitu ya, ataupun misalnya dari Javung ya. Memang itu menjadi sebuah kriteria, namun juga harus dipertimbangkan kompetensi juga. Nah, biasanya kompetensi kan banyak diambil dari pengalaman, terutama dari dosen yang sudah lama gitu ya. Jadi menjadi dilema sendiri ketika untuk memilih yang mana. Nah, tapi saya mau tanya langsung ini ke Mbak Jumriah, Bu Jumriah. Jadi posisi apa dulu? Misal posisinya apa dulu gitu? Misalnya apa tuh Mbak? Apa ya posisinya contohnya? Mungkin saya kasih contohnya Iya balik sih, ya. mungkin tergantung posisinya. Nah, jadi misalnya kayak gini, misalnya koordinator program studi yang level ini ya, struktural paling bawah ya. Jadi coba untuk kaprodi atau ya, kepala lab kaprodi. kan dia memiliki dua sisi yang berbeda kan dari Iya, ini. beda betul. Makanya misalnya kalau koordinator program studi itu biasanya kan dipilih memang kalau kami di
terutama di TK begitu ya, itu sebenarnya sudah ada sih kalau untuk perekrutan begitu tuh nanti ada karakter yang diturunkan untuk kriteria apa saja yang bisa menjadi eligible untuk apa namanya posisi tertentu. Nah kalau untuk Kopodi sendiri itu biasanya langsung sih dipilih oleh rektor itu sendiri begitu ya, walaupun nanti ada inputan nanti biasanya rektor itu udah tahu ya dari SKP kita dilihat semuanya itu nanti diwawancari begitu. Tapi kalau misal posisi di atas struktural korprodi maka itu biasanya akan dilakukan pemilihan dulu untuk kandidat misalnya 3 diambil dulu yang terbaik gitu. Jadi di voting dulu dari dosen-dosennya, kemudian nanti naik ke rektor, rektor yang akan menseleksi di atas begitu perekrutannya. Jadi tetap ada kriteria-kriteria Mbak. Cuman kalau untuk posisi koprodi memang biasanya dilihat dari track record SKP dan juga tadi juga sangat berpengaruh ya masa kerja itu gitu. Nah, apalagi nanti masa kerjanya misalnya yang sebelumnya dari apa namanya itu kan biasa terdata di PD Dikti ya, jadi bisa dilihat tuh track recordnya. Atau mungkin yang memang baru mulai, mungkin kalau yang baru mulai ya pasti mulai banget ya jadi jadi PNS gitu ya, atau misalnya baru bergabung jadi di dunia dosen perdosenan gitu, mungkin biasanya nggak akan menjadi kriteria itu gitu. Tapi kalau misalnya yang tadi yang saya sampaikan di atas jabatan Kopodi biasanya tuh akan dipilih dulu oleh teman-temannya gitu ya, di voting 3 terbaik, nanti 3 terbaik ini akan diwawancarai kembali untuk ke apa ya kesesuaian mereka terhadap posisi tersebut. Nah, kalau kalap sendiri biasanya kita akan sesuaikan dengan kompetensi dan ketersediaan lab kita itu apa aja. Jadi biasanya kalau di kami sih itu langsung dipilih oleh korprodinya gitu ya. Nah, biasanya itu akan disesuaikan dengan kompetensi dosennya. Biasanya sih nggak masalah antara dia baru atau tidak. Karena kalau kompetensi lab sendiri itu memang kita melekat pada diri kita masing-masing. Kuliah kan juga udah menjadi standar kita bahwasannya kita udah pernah melakukan pengujian laboratorium gitu ya dan sebagainya. Jadi biasanya kalau untuk kalap sendiri itu kriterianya ya nggak jadi masalah kalau dia menjadi dosen baru ataupun dosen yang sudah lama gitu. Jadi nanti akan disesuaikan dengan apa namanya jenis pekerjaan dia dan jenis lab apa yang sesuai dengan kompetensinya. Biasanya kalau kita udah direkrut sesuai dengan kompetensinya itu biasanya akan langsung sih otomatis aja ini disesuaikan. Begitu Mbak Jumri, terima kasih. Berarti untuk dua contohnya kasus tadi dia lebih condong ke ini ya masa kerja ya? Tidak sih, tidak. Jadi tergantung posisinya dan tergantung kriteria. Biasanya itu emang udah diatur sih. Jadi setiap levelnya itu akan ada. Jadi kalau kayak tadi saya sampaikan kalau jabatan struktural biasanya ada kualifikasi dan itu beda caranya. Kalau di atas struktural korprodi itu biasanya dipilih dulu sama teman-temannya yang terbaik. Nah, kriterianya itu ada ditetapi. Misalnya harus dia sudah lektor, misalnya kalau di atas korprodi ya. Kalau korprodi sendiri cukup asisten ahli, kemudian tidak sedang tugas belajar kayak gitu, tidak cacat misalnya melanggar kode etik kayak gitu, itu biasanya ada gitu. Nah tapi kalau untuk kalap itu sepertinya tidak menjadi track record gitu ya kalau misalnya dia baru atau tidak. Karena kita tuh semuanya sudah lulus sarjana dan emang itu melekat kepada kita gitu kan, dari kegiatan kita selama mengikuti perkuliahan juga sudah ada untuk aktivitas kita melakukan lab dan sebagainya. Itu kalau kalap nggak ada spesifik gitu untuk perekrutannya gitu. Oke Mbak, terima kasih. Iya, baik. Baik, terima kasih Mbak Vegi dan Mbak Angela tadi yang sudah menyampaikan pendapatnya ya. Ya, jadi memang apa yang disampaikan Mbak Vegi dan Mbak Angela tadi memang benar ya. Jadi memang kalau ada apa dilema seperti itu biasanya tetap masa kerja itu akan dilihat. Tetapi kan biasanya kandidat yang masuk itu semua sudah memenuhi masa kerja ya. Nah, itu nanti dilihat lagi yang lebih spesifiknya lagi yang di hal-hal lain, terutama dari substansi yang ingin kita tuju. Nah, jadi kalau misalnya si B itu ternyata kemampuan kecakapan ininya lebih mumpuni gitu ya dalam sistem manajemen apa sistem informasinya misalnya, nah mungkin itu akan menjadi salah satu pilihan karena ya apa ya salah satunya tujuannya untuk kecepatan ya dari organisasi. Jadi mungkin juga apa saya bisa cerita sedikit gitu ya. Nah jadi
eh, dulu di LAN itu juga apa ya prosesnya itu kalau menurut saya sih memang eh, agak lambat ya berjalannya ya. Tetapi ketika dulu waktu pimpinan kami itu Pak Adi Suryanto, almarhum sudah meninggal beliau, menduduki jabatan sebagai kepala LAN. Nah, beliau itu apa, melakukan transformasi besar-besaran ya di tubuh LAN. Jadi yang masih muda-muda, yang baru-baru itu pada diangkatin semua. Jadi Kasubag ya waktu itu eselon 4. Tapi memang secara secara ini memenuhi syarat gitu ya, artinya kepangkatan gitu ya, kemudian golongannya juga itu menjadi salah satu prasyarat. Nah, yang pasti itu tadi yang kita butuhkan itu sekarang apa? Yang mempunyai kompetensi seperti apa? Yang mempunyai kemampuan bagaimana? Nah, itu juga menjadi salah satu pertimbangan. Nah, biasanya juga di kami kayak misalnya untuk eselon 3 atau eselon 4 gitu ya, itu karena memang mungkin banyak ya kandidatnya gitu ya. Jadi kayak ada semacam di bikin ini ya kayak eh, apa untuk mereka itu semua misalnya kandidat yang ada itu 3 orang. Nah itu mereka di apa ya model kayak diadu gitu ya. Diadu di sini ya pastinya ada apa kayak mereka menyampaikan gitu ya program kerja mereka, target-target mereka seperti apa. Nah, nanti itu biasanya dari pihak pimpinan yang akan menetapkan. Jadi memang semua itu tergantung gimana gitu organisasinya apa ingin mencapai gitu ya. Apakah ingin berlari kencang gitu ya atau masih slow-slow saja atau gimana. Nah, tapi ya alhamdulillah gitu ya setelah apa dilakukan dilakukan perubahan tadi ya dalam manajemen di tempat kami, itu banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, hal-hal baru yang terjadi dan beberapa juga maksudnya ada yang mungkin sebelumnya tidak tidak terpikirkan gitu ya oleh kami di daerah. Oh, tapi ternyata benar juga gitu ya. Ternyata dengan melakukan apa inovasi-inovasi gitu ya, kebaruan-kebaruan itu banyak sekali sisi-sisi positif yang bisa mendukung pekerjaan kita, terutama untuk mempercepat pencapaian gitu ya dari tujuan organisasi. Apalagi kan sekarang semua yang dikerjakan itu baik dari tingkat pimpinan ya di atas sampai dengan di bawah itu harus selaras ya, harus semua menuju atau mengacu kepada yang menjadi target kinerja dari pimpinan kita seperti itu. Nah, jadi eh, seperti itu ya Mbak Jumria ya, ketika kita menghadapi eh, dua sisi yang eh, untuk diangkat gitu ya, eh, menjadi seorang pimpinan gitu ya, yang si A masa kerjanya lama gitu ya, eh, yang si B ini relatif baru gitu ya, tapi mungkin punya beberapa keunggulan. Nah, itulah pentingnya kita itu harus bisa selalu upgrade apa eh, kemampuan terus gitu ya, apapun itu. Jadi, tapi ya nggak usah juga kita tuh kayak seperti punya target atau ke target sih boleh gitu ya, kayak berambisi gitu ya, misalnya untuk menjadi eh, apa pemimpin gitu ya, pimpinan gitu ya di kalau ambisi sama target beda ya. Seperti itu. eh Boleh kita memiliki target gitu ya, tetapi ya itu tadi kita kan pastinya harus eh, apa berusaha terus gitu ya untuk mencapai target tersebut gitu ya. Kan
ada hal-hal yang harus kita perjuangkan ya untuk hal tersebut gitu ya. Ya kalau misalnya kita slow-slow saja ya mungkin juga karir kita juga slow-slow saja seperti itu. Tapi kalau kita memang punya tujuan dan target tertentu, misalnya ingin merubah gitu ya menjadi lebih baik gitu ya, eh, apa eh, nggak apa-apa gitu ya kita ya Bismillah aja gitu ya kita optimalkan semua potensi yang kita miliki seperti itu teman-teman. Oke, baik. Ada lagi mungkin eh, tanggapannya atau mungkin hal lain eh, terkait dengan agenda 3 ini yang ingin ditanyakan selain dari tugas-tugas tadi yang sudah disampaikan. Atau kita mau coba lagi satu yang tugas individunya. Yang dari PPU, Mas, siapa ya kemarin? Boleh dicoba? Kok dari PPU? Yang maksud saya bukan dari ini. Hmm, Mas Rizky ya? Mas Rizky ya? Iya, Bu. Ya boleh Mas Rizky yang tugas individunya, silakan. Oke. Sudah terlihat? Sudah, Mas. Ya, baik. Ini terkait gambaran umum di Puskesmas Gunung Intan. Jadi, Puskesmas Gunung Intan ini merupakan kelurahan dari Gunung Gunung Intan dan Kecamatan di Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, Puskesmas Gunung Intan bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh masyarakat yang berada dalam cakupan wilayah tersebut. Kita percepat aja ya, ini untuk visi misinya. Visi terwujudnya masyarakat yang sehat dan mandiri di wilayah kerja PT Puskesmas Gunung Intan. Misinya. Selanjutnya ini untuk struktur organisasi dipimpin oleh pimpinan Puskesmas dan pimpinan dari masing-masing klaster. Kalau di Puskesmas sekarang ada 5 klaster ya. Klaster 1 ada pelayanan manajemen, klaster 2 kesehatan ibu dan anak, klaster 3 pelayanan kesehatan dewasa dan lanjut usia, di klaster 4 ada P3M, dan klaster 5 itu lintas klaster. Selanjutnya peran strategis PTD Puskesmas Gunung Intan dalam pemerintahan. Yang pertama itu adalah pelaksanaan kebijakan kesehatan. Ini mengimplementasikan program kesehatan nasional dan daerah seperti kesehatan ibu dan anak, imunisasi, penanggulangan stunting, dan pengendalian penyakit tidak menular atau penyakit menular. Yang kedua, pelayanan kesehatan dasar, menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat, yaitu menggerakkan partisipasi masyarakat melalui posyandu, KBM, penyuluhan kesehatan, dan kemitraan lintas sektor. Yang keempat, surveillance dan pengendalian penyakit. Ini melakukan pencatatan, pelaporan, serta pemantauan masalah kesehatan sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintahan daerah. Yang kelima, pendukung pembangunan SDM, yaitu berkontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat guna mendukung kualitas sumber daya manusia. Yang keenam, penerapan good governance. Ini melaksanakan tata kelola administrasi yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Selanjutnya, untuk tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, ahli pertama pada Puskesmas Gunung Intan. Ini atas voksi kerja saya yang sesuai ya dengan di puskesmas saya, yaitu pertama terlaksana kegiatan posyandu aktif di wilayah kerja UPTD Puskesmas Gunung Intan. Dan selanjutnya terlaksana kegiatan posyandu siklus hidup
Kan sekarang kan untuk di posyandu itu nggak cuma ibu dan bayi aja ya, sekarang sudah seluruh siklus hidup. Yang ketiga, terlaksananya kegiatan asesmen kader di setiap posyandu. Yang keempat, terlaksana kegiatan pemberdayaan kader setiap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kader di posyandu. Yang kelima, terlaksananya kegiatan promosi kesehatan di media sosial. Baik, untuk gambaran umum permasalahan yang saya dapat, yang saya konsultasikan kemarin dapat ada tiga ya. Yang pertama itu belum optimalnya sistem layanan pengaduan masyarakat pada Puskesmas Gunung Intan. Jadi di puskesmas saya ini belum ada sistem layanan pengaduan masyarakat yang terstruktur, mudah diakses dan terdokumentasi. Jadi selama ini hanya secara lisan atau informal aja. Penyebabnya ini belum tersedianya pengaduan resmi seperti kotak saran atau nomor hotline atau kanal digital. Terus belum adanya juga SOP, kurangnya pemahaman terkait pentingnya sistem pengaduan sebagai dari layanan publik, serta keterbatasan pemanfaatan teknologi. Ini dampak yang ditimbulkan aspirasi dan keluhan masyarakat tidak terdokumentasi secara sistematis. Terus adanya potensi tidak kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, tidak adanya evaluasi berbasis pengaduan, dan prinsip transparansi dan akuntabilisasi pelayanan publik belum optimal. Ini pemangku yang terdampak ada masyarakat sebagai pengguna kesehatan, kepala puskesmas, dinas kesehatan, dan tenaga kesehatan itu sendiri. Terkaitannya dalam prinsip akuntabilisasi dan transparansi manajemen ASN ini, sistem pengaduan ini kan merupakan bagian dari tata kelola pemerintah yang baik ya. Good governance. ASN wajib menjamin pelayanan publik ini yang responsif dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, di orientasi pelayanan dan public service excellence ini sebagai pelayanan publik, ASN harus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam membentuk kritik, saran, dan pengaduan sebagai bahan perbaikan. Untuk di Smart ASN, pengembangan layanan pengaduan berbasis digital, misalnya seperti Google Form atau WhatsApp layanan atau media sosial resmi merupakan bentuk implementasi digital dan inovasi pelayanan. Ini kenapa penting, ini mendorong kita sebagai ASN lebih responsif dalam kebutuhan masyarakat, membentuk budaya kerja yang terbuka, menguatkan implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik prima, serta mendukung adanya transformasi pelayanan. Yang kedua, digitalisasi promosi kesehatan belum terintegrasi dan berbasis strategi Smart ASN. Jadi untuk promosi kesehatan di puskesmas saya ini masih didominasi metode konvensional seperti penyuluhan tatap muka, leaflet, poster. Sementara untuk pemanfaatan digital seperti media sosial, konten belum maksimal. Ada tapi belum maksimal. Jadi penyebabnya ini mungkin belum adanya roadmap atau strategi digital untuk promosi kesehatan. Keterbatasan kompetensi digital ASN, belum adanya tim khusus, dan minimnya pelatihan terkait digital public communication. Nah, sarana pendukung digital lainnya juga seperti desain, editing, analistik belum optimal dimanfaatkan. Dampak yang ditimbulkan untuk informasi kesehatan tidak menjangkau masyarakat secara luas dan cepat, apalagi untuk generasi muda dan kelompok usia produktif. Kurangnya citra puskesmas sebagai institusi pelayanan publik yang modern dan adaptif. Terus itu prinsip Smart ASN yang belum sepenuhnya terimplementasi. Sama ya untuk pemampuan kepentingan yang terdampak seperti masyarakat, kepala puskesmas, dinas kesehatan, dan ASN itu sendiri. Selanjutnya keterkaitan dengan modul ASN, yaitu di Smart ASN, digitalisasi promosi kesehatan merupakan bentuk nyata implementasi Smart ASN, di mana ASN itu dituntut adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu memanfaatkan media digital. Selanjutnya, inovasi pelayanan publik. Penggunaan media digital merupakan inovasi dan meningkatkan akses informasi kesehatan. Selanjutnya, akuntabilitas dan efektivitas kinerja. Promosi digital memungkinkan pengukuran pencapaian, engagement atau jangkauan interaksi, sehingga mendukung manajemen kinerja berbasis data. Mengapa isu ini penting?
karena ini bisa mendorong ASN untuk menjadi lebih adaptif dan inovatif, meningkatkan literasi digital dalam pelayanan publik, mendukung transformasi birokrasi menuju pelayanan berbasis teknologi, dan meningkatkan efektivitas komunikasi perubahan perilaku masyarakat. Selanjutnya yang terakhir, ini belum seluruh kader di Posyandu dilakukan asesmen secara berkala. Nah, jadi di Puskesmas Gunung Intan ini eh, terdapat 15 posyandu ya di wilayah kerjanya, tapi menurut data yang saya lihat itu baru sekitar 10 atau 7 mungkin ya, yang baru kadernya itu di asesmen. Ini penyebabnya ini belum adanya jadwal asesmen kader yang terstruktur atau terdokumentasi, keterbatasan waktu dan sumber daya manusia, belum tersedianya instrumen asesmen standar yang digunakan secara konsisten. Terus itu fokus kegiatan lebih pada pelaksanaan program dibanding evaluasi kapasitas kader. Belum optimalnya pemanfaatan data hasil pembinaan sebagai dasar perencanaan peningkatan kompetensi. Ini dampak yang ditimbulkan tidak terpetakannya secara jelas kemampuan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan dan edukasi kesehatan di posyandu, potensi kesalahan penyampaian informasi, kurangnya optimal pencapaian indikator program promotif dan preventif, dan menurunnya efektivitas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja puskesmas. Untuk pemangku kepentingan yang terdampak masih sama, kader, masyarakat, kepala puskesmas, dan pemerintahan desa. Keterkaitan dengan modul ASN dan Smart ASN. Untuk manajemen kerja dan pengembangan, asesmen kader sejalan dengan prinsip manajemen kinerja dan pengembangan kompetensi. Jadi ASN dituntut untuk mampu melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi. Selanjutnya di profesionalisme dan akuntabilitas. Pelaksanaan asesmen ini eh, menunjukkan profesionalisme ASN dalam memastikan pelayanan berbasis standar dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk di Smart ASN, hasil asesmen yang terdokumentasi dapat diolah menjadi dasar perencanaan pelatihan yang berbasis kebutuhan. Mengapa isu ini penting? Ini mendorong ASN untuk bekerja berbasis sistem yang standar terukur, menguatkan budaya evaluasi dan peningkatan mutu berkelanjutan, mendukung peningkatan kualitas, membentuk ASN yang profesional, adaptif, dan berbasis data, serta memperkuat fungsi puskesmas sebagai pemberdayaan masyarakat. Jadi mungkin itu Bu dari tempat saya. Baik, terima kasih Mas Rizky yang sudah coba menyampaikan tugas individunya ya. Wah, ini juga luar biasa ya Mas ya, karena memang puskesmas ini sebagai layanan terdepan ya dari eh, Pemkab ya yang ada di daerah gitu ya. Jadi dari tiga isu ini sebenarnya semua sangat-sangat potensial. Nah, tapi mungkin saya kasih clue juga ya teman-teman. Jadi biasanya salah satu item penilaian itu eh, adalah bagaimana aktualisasi yang kita buat itu bisa menjadi solusi untuk publik. Nah, itu teman-teman. Karena kan mungkin ada apa aktualisasi itu yang hanya untuk internal kita gitu ya. Ada juga yang mungkin untuk beberapa stakeholder. Nah, tapi ada juga yang sifatnya luas. Jadi semakin besar kemanfaatannya untuk publik. Nah, itu biasanya juga kriteria, maksudnya penilaiannya juga menjadi lebih tinggi ya. Jadi kalau saya sih yang isu pertama ya tadi ya, tapi ya nanti monggo eh, dikomunikasikan aja sama pimpinannya gitu ya. Kira-kira mana nih yang paling mendesak gitu ya, yang bisa dilaksanakan gitu ya, dan eh, juga relatif cukup gitu ya dengan waktu yang teman-teman jalankan nantinya seperti itu. Jadi supaya eh, apa eh, solusinya juga bisa lebih cepat gitu ya untuk bisa kita dapatkan seperti itu. Ya nanti akan dikupas lagi ya Mas Rizky ya, lebih tuntas mungkin dengan coachnya nanti masing-masing. Eh, Teman-teman nanti coaching agendanya kapan ya?
setelah ini kan kalau nggak salah tuh coaching agenda ya, bersama coachnya masing-masing. Saya nggak perhatikan juga itu. Iya Bu, tanggal hari Senin tanggal Besok 3. kayaknya. Oh, hari Senin. Oke, hari Iya Bu. Senin. Siap, Senin. siap, siap. Sudah dapat pembagian ininya, coachnya? Belum ya? Belum Bu. Lagi disusun, soalnya coachnya terbatas, takutnya nanti nge-coach juga di kelompok yang lain, terus itu bisa apa bentrok jadwalnya mungkin dengan nanti seminarnya, dengan pembimbingannya gitu. Jadi harus dicari dulu memang, harus jeli ngelihatnya ya satu-satu. Ya baik teman-teman, mungkin juga karena waktu kita juga sudah cukup ya untuk sesi kedua ini, karena saya sebentar lagi juga akan beralih lagi ke kelompok apa ke angkatan 7 gitu ya. Jadi mungkin pertemuan kita saya cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti apa yang teman-teman lakukan gitu ya diberi kemudahan, kelancaran, dan prosesnya juga eh, apa cepat gitu ya, nggak ada masalah lah ya, nggak menimbulkan hambatan-hambatan apapun, dan semangat ya sampai nanti di akhir gitu ya, di akhir pembelajaran teman-teman, karena teman-teman ini termasuk yang pengangkatannya kalau nggak salah bulan Juni ya. Iya Bu. Ya ini kan termasuk yang injury time ya teman-teman ya, karena harus segera apa, masuk datanya untuk pengangkatan sebagai PNS ya di PKN ya teman-teman. Karena kan kalau nggak salah teman-teman ini selesainya itu bulan apa ya? Latsarnya. April Bu. Ya? April kalau nggak salah. Oh, April Selesai. ya. Nah Iya. kan, itu berarti tinggal 2 bulan lagi tuh teman-teman harus, maksudnya kalau setelah selesai kan udah dapat apa STTPL ya, bisa langsung diusulkan gitu ke BKN. Karena kan kalau sekarang itu kan kalau menurut aturan ketika teman-teman diangkat menjadi CPNS itu maksimal sampai dengan 1 tahun ya teman-teman harus sudah eh, apa diusulkan gitu ya menjadi PNS seperti itu. Ya, sukses selalu teman-teman, sehat terus gitu ya. Yang penting sehat ya, karena itu modal utama gitu ya untuk kita melakukan seluruh aktivitas kita. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Materinya Bu. Sama-sama. Semoga sehat selalu ya Bu. Amin, amin. Ya, doa yang sama ya buat teman-teman semua. Saya izin live ya, teman-teman. Bu.